Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Melia dan saya Alfisa Lin dalam Lampu 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampu 8 selengkapnya. H-6 Idul Fitri, Pelabuhan Bakahuni belum alami kepadatan. Perbub baru, Lampung Selatan terapkan sistem kelola sampah terukur. Pengunjung swalayan melonjak, petugas tingkatkan pengamanan. Satu tahun laporan kasus kekerasan seksual anak belum tuntas. Memasuki H-6 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik di Pelabuhan Bakahuni mulai mengalami peningkatan. Namun hingga saat ini aktivitas penyeberangan masih terpantau lancar dan belum terjadi kepadatan yang signifikan. Berdasarkan pantauan di lokasi, penumpang pejalan kaki masih dapat bergerak dengan leluasa menuju ruang tunggu keberangkatan. Sementara pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 hanya menunggu proses bongkar muat kapal sebelum naik ke dalam kapal penyeberangan. Sejumlah pemudik mengaku sengaja melakukan perjalanan lebih awal untuk menghindari puncak kemacetan yang biasanya terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Data dari PT ASDP Indonesia Ferry mencatat hingga 14 Maret 2026 atau pada periode H-10 hingga H-7 Lebaran, jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa mencapai sekitar 138.000 orang. Angka tersebut turun sekitar 5,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kita dari Bogor mau pulang mudik ke Lampung. Gimana? Dari perjalanan gimana nih? Dari perjalanan ya untuk sekarang sih masih lancar-lancar aja. Kenapa memilih mudik lebih awal ini? Karena kalau kita mepet pasti macet ya? Macet kepetan ya. Udah libur kerja atau gimana? Udah libur. Udah libur. Sementara itu jumlah kendaraan yang telah menyeberang tercatat mencapai sekitar 31.000 unit atau meningkat sekitar 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan 5 dermaga reguler dan 2 dermaga eksekutif di Pelabuhan Bakahuni. Selain itu, sebanyak 57 unit kapal disiagakan guna memastikan kelancaran arus penyeberangan selama periode mudik Lebaran. Jumlah pemudik diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan, dengan puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret mendatang. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Ya pemirsa, pengelola Bandara Internasional Raden Intan II Lampung Selatan memastikan kesiapan total dalam melayani pergerakan pemudik pada masa angkutan Lebaran 2026 1447 Hijriah. Pihak bandara menyiagakan ratusan personil gabungan untuk melayani penumpang yang diprediksi mencapai 81.000 orang. Dari segi infrastruktur, pihak bandara Raden Intan II terbilang mumpuni untuk menghadapi lonjakan penumpang dengan kapasitas gedung terminal diklaim mampu melayani 1 juta orang. General Manager Bandara Internasional Raden Intan II,
Kiki Eprina Arianti, mengatakan pihaknya telah menyiagakan sebanyak 228 personil gabungan untuk memastikan kelancaran operasional. Jumlah tersebut terdiri dari 220 personil internal bandara dan 8 personil dari stakeholder terkait yang ditempatkan di titik-titik strategis. Dijelaskan Kiki secara teknis, bandara juga siap melayani pesawat tipe narrow body seperti Boeing 737-900 ER dengan pengawasan ketat di area runway, taxiway hingga apron. Menurut Kiki, peningkatan intensitas pengawasan terhadap infrastruktur bandara, baik di sisi udara maupun sisi darat telah dilaksanakan secara optimal. Ini untuk memastikan aspek keselamatan utamanya dalam mengantisipasi pergerakan penumpang dan lalu lintas penerbangan yang meningkat pada arus mudik Lebaran. Pihak bandara memprediksi jumlah trafik selama periode Lebaran 2026. Total penumpang diperkirakan mencapai angka 81.797 orang atau meningkat sekitar 5,67% dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini salah satunya didorong oleh kebijakan pemerintah mengenai Work from Anywhere atau WFA pada tanggal 16 hingga 17 Maret dan 20 hingga 27 Maret bagi pegawai sektor publik maupun swasta. Sebagai langkah strategis, PT Angkasa Pura Indonesia juga telah resmi membuka posko terpadu angkutan Lebaran 2026 yang berlokasi di area Selasar Terminal. Posko ini beroperasi selama 18 hari, terhitung sejak 13 Maret hingga 30 Maret 2026, sebagai pusat sinergi antar stakeholder bandara. Kiki berharap dengan seluruh persiapan matang dari sisi infrastruktur dan personil, para pengguna jasa dapat merasakan pengalaman perjalanan yang berkesan. Dari Natar, Lampung Selatan, Garuda TV melaporkan. Menghadapi arus mudik Lebaran 2026, Terminal Raja Basa menyiagakan posko pelayanan yang beroperasi selama 24 jam. Posko ini disiapkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Lampung untuk memastikan pelayanan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pemudik yang menggunakan moda transportasi bus. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Raja Basa, Budi Hartanto, mengatakan posko tersebut beroperasi dengan sistem 2 shift, yakni pukul 8 pagi hingga 8 malam waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan shift malam mulai pukul 8 malam hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam operasionalnya setiap hari terdapat 3 petugas khusus yang berjaga di posko pelayanan. Selain itu, 1 regu pendukung berjumlah 9 orang turut disiagakan untuk membantu berbagai layanan di area terminal. Regu tersebut memiliki sejumlah tugas mulai dari pengamanan terminal, pengaturan lalu lintas kendaraan di area terminal, pelayanan informasi bagi penumpang hingga melakukan survei kepuasan layanan guna memantau kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data produksi hingga 15 Maret 2026, aktivitas transportasi di Terminal Raja Basa mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pergerakan penumpang pada tahun ini bahkan tercatat meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Dari data operasional angkutan bus, aktivitas di terminal ini masih didominasi oleh bus antar kota dalam provinsi atau AKDP, dengan jumlah kendaraan dan penumpang lebih tinggi dibandingkan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Pengelola terminal juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan terminal, serta meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan mudik agar arus mudik dapat berlangsung aman dan nyaman. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat pada periode arus mudik tahun ini. Program tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengembalian biaya tiket bagi penumpang kereta api yang telah membeli tiket keberangkatan terlebih dahulu. Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat pada periode arus mudik tahun ini. Melalui program ini, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung membantu proses pengembalian dana tiket
sebagai bagian dari fasilitas mudik gratis yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat. Tim Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Putri Ramadan menjelaskan bahwa pengembalian dana tiket tersebut berlaku khusus untuk penumpang dengan jadwal keberangkatan pada 16 Maret 2026. Hingga saat ini proses pengembalian tiket telah mencapai sekitar 40% dari total pemudik yang terdaftar dalam program tersebut. Mayoritas peserta mudik gratis diketahui memiliki tujuan perjalanan menuju Palembang. Jika kami bantu ya, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung ini membantu dalam hal terkait pengembalian uang tiket. Nah, ini dalam rangka mudik gratis Kak. Pengembalian uang tiket ini khusus tiket yang keberangkatan tanggal 16 Maret 2026 Kak. Dari kami tiketnya itu sudah dipesan dulu oleh penumpang. Nah, baru nanti ketika menukarkan tiket baru dikembalikan uang seharga dengan nilai tiket yang dibeli sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, pemudik terlebih dahulu membeli tiket kereta api secara mandiri. Selanjutnya, pada saat proses penukaran atau verifikasi tiket, pemerintah provinsi akan mengembalikan dana sesuai nilai tiket yang telah dibayarkan sebelumnya. Program mudik gratis ini menggunakan layanan kereta api Kuala Stabas yang melayani perjalanan dari Lampung menuju Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Lampung berharap program mudik gratis melalui transportasi kereta api ini dapat membantu masyarakat melakukan perjalanan pulang kampung dengan lebih mudah, aman, dan nyaman, sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik selama periode arus mudik Lebaran. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai menerapkan standar baru dalam pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan. Bupati Radityo Egi Pratama resmi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan yang menjadi pedoman baru bagi instansi pemerintah, fasilitas publik hingga masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Bupati Radityo Egi Pratama resmi mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengelolaan kebersihan dan keindahan lingkungan yang menjadi pedoman baru bagi instansi pemerintah, fasilitas publik hingga masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan. Melalui aturan ini, pemerintah daerah menetapkan standar kebersihan yang lebih terukur dan sistematis. Jika sebelumnya kebersihan hanya dipahami secara umum, kini pengelolaannya diatur melalui sejumlah konsep utama. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan Hendri Kurniawan menjelaskan bahwa peraturan tersebut mengatur penerapan 3 konsep utama, yakni ABRI, BKW, serta strategi bijak kelola sampah. Konsep ABRI mencakup 4 aspek, yaitu asri, bersih, rapi, dan indah. Setiap kantor pemerintah maupun fasilitas publik diwajibkan menjaga lingkungan yang hijau, bersih dari sampah, tertata rapi, serta memiliki tampilan yang nyaman dan estetis. Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan standar sanitasi melalui konsep BKW, yaitu bersih, kering, dan wangi, yang harus diterapkan pada fasilitas toilet di kantor pemerintah maupun tempat pelayanan publik.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman di Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas masyarakat di sejumlah pusat keramaian mulai meningkat. Di kawasan Simpur, Bandar Lampung, jumlah pengunjung terlihat mengalami lonjakan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Meski situasi masih terpantau kondusif tanpa adanya laporan tindak kriminalitas, pihak keamanan tetap memperketat pengawasan guna mengantisipasi potensi kerawanan di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat. Pantauan pada Minggu 15 Maret 2026, kawasan Simpur mulai dipadati pengunjung yang datang untuk berbelanja maupun sekedar menghabiskan waktu menjelang Lebaran. Kondisi ini berbeda dengan beberapa hari sebelumnya yang masih relatif sepi. Untuk memastikan keamanan tetap terjaga, petugas keamanan meningkatkan pengawasan di sejumlah titik strategis. Hingga saat ini belum dilaporkan adanya kejadian menonjol, dan petugas memastikan kawasan tetap aman serta terkendali, terutama pada malam hari. Sebanyak 15 personil keamanan disiagakan setiap hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut. Para petugas dibagi ke dalam 3 shift, yakni shift pagi mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Kemudian dilanjutkan shift sore dan shift malam. Petugas keamanan juga melakukan patroli rutin di area pusat perbelanjaan dan tempat berkumpulnya pengunjung untuk memastikan situasi tetap aman serta mencegah potensi tindak kriminalitas. Sementara itu, salah satu petugas keamanan Simpur, Asrondi, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung mulai terlihat signifikan dibandingkan hari sebelumnya. Karena itu, pengamanan ditingkatkan agar tidak ada celah bagi pelaku kejahatan. Dengan pengamanan yang diperketat, diharapkan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman selama periode menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak kembali mencuat di Kabupaten Lampung Selatan. Seorang remaja putri berinisial RR diduga menjadi korban tindak asusila yang melibatkan belasan orang. Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak kembali mencuat di Kabupaten Lampung Selatan. Seorang remaja putri berinisial RR diduga menjadi korban tindak asusila yang melibatkan belasan orang. Mirisnya, meski kasus ini telah dilaporkan sejak tahun lalu, hingga kini keluarga korban masih menunggu perkembangan proses hukum dan berharap para pelaku segera ditangkap. RR yang usianya belum genap 17 tahun, merupakan warga Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Kasus yang dialaminya baru terungkap setelah korban diketahui dalam kondisi hamil. Tekanan psikologis yang berat membuat RR mengalami trauma mendalam. Ia bahkan sempat tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya, termasuk siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keluarga korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Lampung Selatan pada 29 April 2025. Namun setelah 1 tahun berlalu, keluarga menilai proses penanganan perkara belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bahkan salah satu terduga pelaku yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dikabarkan telah dilepaskan. Kondisi anak kita ini ya penuh tertekan, ya mungkin ada intimidasi, ada ancaman. Seperti apa tekanan yang Minan lihat terhadap ponakannya? Ya, dia ajak bicara tuh sulit untuk berkomunikasi. Ya, selama beberapa bulan yang kami tarik ditinggal sama kami, ya alhamdulillah sudah ada perubahan. Dalam pengakuannya kepada keluarga, RR menyebut dirinya diduga mengalami kekerasan seksual yang melibatkan hingga 13 orang sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. 4 diantaranya disebut masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga korban. Sementara itu, kuasa hukum korban, Titi Hartati, menilai proses penanganan kasus ini berjalan lamban. Ia juga menyebut terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara yang menimbulkan kecurigaan dari pihak keluarga. Kendalanya dari tes DNA. Jadi karena ada dugaan lebih dari 10 orang, tes DNA yang dilakukan ini berangsur-angsur memerlukan waktu yang lama.
Ya, jadi kita terkendalanya di bagian situ. Untuk tes DNA itu sebagai bukti pendukung, jadi bukan syarat sah akan suatunya tindak pidana. Karena sebelumnya itu kita sudah ada keterangan korban, sudah ada pengakuan dari pelaku, sudah ada visum et repertum dan keterangan saksi. Menurut Mbak Dede, janggal nggak proses hukum ini? Menurut saya janggal. Keluarga korban pun berharap pihak kepolisian dapat menangani kasus ini secara serius dan transparan, sehingga keadilan bagi korban dapat segera terwujud. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Sugar Group Companies atau SGC membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui program Tebang Ikat Harian. Sosialisasi program tersebut mendapat sambutan antusias warga. Sosialisasi di Balai Kampung Jatidatar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram, puluhan warga hadir untuk mengetahui peluang kerja yang ditawarkan perusahaan gula tersebut. Kepala Kampung Jatidatar Mataram, Siti Aisyah, mengapresiasi kegiatan sosialisasi tersebut bahwa perusahaan telah menunjukkan kepedulian kepada masyarakat sekitar. Siti mengatakan sosialisasi tersebut memberi informasi peluang kerja melalui kemitraan dengan perusahaan. Selama ini perusahaan sangat mendukung kepentingan masyarakat dan banyak bantuan yang sudah diberikan. Siti menyebut bantuan tersebut antara lain perbaikan jalan dan peminjaman alat berat. Perusahaan juga sering membantu kegiatan sosial dan keagamaan di kampung. Camat Bandar Mataram, Dedi, menilai keberadaan SGC membawa manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, perusahaan telah membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar. Perwakilan SGC Supra menjelaskan potensi penghasilan pekerja tebang ikat harian. Estimasi pendapatan mencapai Rp121.909 per hari. Jika bekerja 25 hari dalam sebulan, pekerja dapat memperoleh sekitar Rp3.047.725. Sementara jika bekerja selama 30 hari, penghasilan dapat mencapai sekitar Rp3.657.270 per bulan. Selain penghasilan, perusahaan juga menyediakan sejumlah fasilitas bagi pekerja. Perusahaan akan mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan kerja. SGC juga menyediakan peralatan kerja berupa golok dengan sistem pinjam pakai. Dalam sosialisasi tersebut, perusahaan juga menjelaskan sejumlah posisi pekerjaan yang tersedia. Posisi tersebut antara lain operator grab loader, operator traktor, mill boiler, proses house, dan tenaga penebang tebu. Perusahaan juga menyampaikan beberapa persyaratan bagi pelamar, harus sehat jasmani dan rohani serta berusia maksimal 45 tahun. Pelamar juga harus memiliki nomor WhatsApp aktif. Warga yang hadir tampak aktif mengikuti sosialisasi tersebut. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan tentang pendaftaran dan sistem kerja. Salah satu warga, Trisno, berusia 45 tahun, mengatakan kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat. Ia menilai warga menjadi mengetahui estimasi penghasilan dari pekerjaan tersebut. Menurutnya, besaran upah yang ditawarkan juga setara dengan UMP Lampung. Ia menjelaskan sebelumnya sudah ada warga yang bekerja sebagai penebang tebu di PT GPM. Namun sistem kerja saat itu menggunakan pembagian wilayah. Sistem tebang ikat harian baru diterapkan sekitar 1 tahun terakhir. Pada tahun lalu target kerja mencapai 40 ikat per hari dengan berat 30 kg per ikat. Tahun ini target meningkat menjadi 45 ikat per hari dengan berat 25 kg per ikat. Trisno berharap perusahaan terus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dalam kegiatan tersebut, SGC juga membagikan bingkisan kepada warga yang hadir. Bingkisan berupa gula, nasi kotak untuk buka puasa, dan tas warna-warni. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti
hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Pemirsa, seorang pria berinisial F berusia 42 tahun, warga desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, ditangkap polisi setelah diduga membacok tetangganya menggunakan senjata tajam jenis arit. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 15 Maret 2026 dan mengakibatkan korban berinisial M, 39 tahun mengalami luka robek pada bagian lengan kiri. Seorang pria berinisial F, 42 tahun, warga desa Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, ditangkap polisi setelah diduga membacok tetangganya menggunakan senjata tajam jenis arit. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 15 Maret 2026 dan mengakibatkan korban berinisial M, 39 tahun, mengalami luka robek pada bagian lengan kiri. Kapolsek Gedong Tataan Dedi Yohanes mengatakan pelaku berhasil diamankan petugas di rumahnya tanpa melakukan perlawanan. Akibat luka yang diderita, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut keterangan polisi, peristiwa bermula ketika pelaku yang sedang mengendarai sepeda motor hampir bersenggolan dengan korban di jalan. Korban kemudian menegur pelaku, namun teguran tersebut justru memicu emosi pelaku. Pelaku kemudian turun dari sepeda motornya dan mengambil arit yang berada di kendaraan tersebut, lalu membacok lengan kiri korban. Warga yang melihat kejadian tersebut segera melerai keduanya dan membawa korban ke rumah sakit. Sementara pelaku sempat meninggalkan lokasi kejadian. Pihak keluarga korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gedong Tataan. Berdasarkan laporan itu, polisi langsung melakukan penelusuran dan berhasil menangkap pelaku di kediamannya, serta mengamankan barang bukti berupa sebilah arit yang digunakan untuk melukai korban. Kapolsek juga mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan pribadi dengan cara kekerasan, karena dapat berujung pada proses hukum. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 2026, RSUD Haji Bob Bazar Kalianda menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah pasien di instalasi gawat darurat atau IGD. Rumah sakit menyiagakan tenaga medis, menambah kapasitas tempat tidur, serta memberikan kemudahan dalam pelayanan obat dan administrasi bagi pasien. Sebelum masa jelang libur Lebaran, IGD di RSUD Haji Bob Bazar Kalianda menyiagakan tenaga medis yang terdiri dari 2 dokter umum, 5 perawat, dan 3 bidan yang bertugas secara bergantian guna memastikan pelayanan kepada pasien tetap berjalan optimal. Pihak rumah sakit juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa seperti kecelakaan lalu lintas maupun bencana alam. Jika terjadi lonjakan pasien, petugas yang sedang libur akan dipanggil kembali untuk membantu pelayanan. Saat ini IGD rumah sakit tersebut memiliki 10 tempat tidur perawatan. Untuk mengantisipasi peningkatan kunjungan pasien selama libur Lebaran, rumah sakit juga menyiapkan tambahan 15 tempat tidur cadangan. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, jumlah pasien di IGD biasanya meningkat setelah Lebaran. Kasus yang paling sering ditangani adalah penyakit dalam serta kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, 3 hari menjelang Lebaran, jumlah kunjungan pasien dengan keluhan penyakit dalam justru cenderung mengalami penurunan. Untuk mempercepat pelayanan, IGD rumah sakit juga menyediakan layanan depo farmasi. Melalui layanan ini, pasien tidak perlu lagi mengambil obat ke apotik, karena obat akan langsung disiapkan oleh petugas di IGD, sehingga proses pelayanan menjadi lebih cepat. Terima kasih Mas untuk kesiapan ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bob Bazar. Ini kita bagi 3. Yang pertama untuk kesiapan sumber daya manusia atau kesiapan petugas.
khusus untuk tenaga perawat sudah kami buatkan jadwal per shift itu 5 orang, ditambah tenaga dokter 2 orang, dan tenaga petugas lainnya. Petugas lainnya dalam arti ada petugas keamanan, admisi 2 orang, petugas kebersihan dan petugas porter atau pengantar orang sakit. Kemudian untuk kesiapan fasilitas sarana dan prasarana, jumlah total tempat tidur di IGD Rumah Sakit Bebazar itu ada 10 dalam rangka pelayanan arus mudik dan arus balik tahun 2026 ini. Kami juga menyiapkan tempat tidur tambahan berjumlah total 15 tempat tidur tambahan untuk antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi korban massal atau kejadian luar biasa. Kemudian juga kami juga sudah untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kami juga koordinasi lintas sektoral. Dalam hal ini dibuatkan grup WhatsApp. Di situ ada Jasara Harja dan Ditlantas atau Polres Lampung Selatan. Yang terakhir untuk pelayanan di tahun 2026 ini kebetulan baru terrealisasi untuk pelaksanaan adanya Depo Farmasi IGD. Jadi untuk sekarang ini lebih mudah pelayanan obat-obatan untuk pasien IGD, tidak perlu lagi ke instalasi farmasi, dia cukup di UGD sudah bisa dilayani. Jadi tidak seribet dulu. Selain itu, kemudahan juga diberikan dalam proses administrasi bagi pasien kecelakaan lalu lintas melalui kerjasama dengan Polres Lampung Selatan dan Jasara Harja, sehingga proses penanganan dan pembiayaan pasien dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Dengan berbagai persiapan tersebut, RSUD Haji Bebazar Kalianda berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah dan maksimal bagi masyarakat selama masa libur Idul Fitri 2026. Dari Lampung Selatan, Hari Adviansyah, Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin, saya Reza Melia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.